Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, seru Chu Feng. Setelah melihat itu, Chu Feng buru-buru mengatur formasi penyembuhan. Dia menyuruh Liu Chengkun berbaring di formasi penyembuhan, dan kemudian mulai menanamkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Liu Chengkun untuk mendiagnosis dan menyembuhkannya. Sial, orang tua itu benar-benar terlalu lelah untuk hidup. Kamu hanya bisa menolaknya sekali lagi. Namun demikian, dia benar-benar memutuskan untuk melukai dirinya sendiri. Si ratu berkata dengan sangat terkejut. Tidak, dia tidak melukai diri sendiri, dan juga tidak terluka. Tapi sebaliknya, dia memang sakit, kata Chu Feng. Apa? Sakit? Seru si ratu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi si ratu berubah. Dia tidak mengerti, mengapa Liu Chengkun tiba-tiba sakit. Dia memang sakit. Lebih lanjut lagi, dia sudah sakit parah. Hal ini terjadi karena penyakitnya yang kambuh, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia menjadi diam, dan mulai membuat formasi spiritual lain untuk membantu Liu Chengkun mengobati penyakitnya. Pembentukan formasi yang dia buat kali ini sangat kuat. Chu Feng bahkan menambahkan banyak ramuan obat penyembuhan langka ke dalam pembentukan formasinya. Dia berencana untuk menggunakan pembentukan formasi itu untuk mengobati penyakit Liu Chengkun. Tapi sayangnya, penyakit itu benar-benar terlalu sulit untuk disembuhkan. Butuh usaha siang dan malam untuk Chu Feng menstabilkan penyakit Liu Chengkun. Namun demikian, dia hanya berhasil menstabilkannya. Chu Feng terkejut setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat menyembuhkan penyakit Liu Chengkun. Dan bahkan, dia tidak mampu bahkan membantu Liu Chengkun untuk sadarkan diri. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Bahkan pemimpin kelompok kita membutuhkan setidaknya 2 hari 1 malam untuk menstabilkan penyakit tetua Liu. Tidak pernah aku mengharapkan, bahwa kamu dapat menstabilkan penyakitnya dalam 1 hari. Huang Luo melangkah maju dan berkata kepada Chu Feng. Dalam hal ini, kamu semua pasti sudah tahu tentang penyakit senior Liu. Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Apa yang dimiliki tetua Liu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hanya spiritualis dunia jubah abadi yang bisa mengobati penyakitnya. Namun demikian, bahkan untuk spiritualis dunia jubah abadi, mereka masih harus memperlakukannya dengan jadwal harian. Selain itu, mereka harus terus melakukannya selama 1 tahun penuh untuk menyembuhkan penyakitnya. Untuk keberadaan seperti spiritualis dunia jubah abadi, bagaimana mungkin mereka rela menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengobati penyakit orang-orang seperti kita? Itulah sebabnya penyakit tetua Liu bisa dikatakan sebagai penyakit yang tak tersembuhkan. Sebenarnya, penyakit tetua Liu telah memasuki tahap akhir. Dia tidak akan bisa terus hidup lebih lama. Itu jugalah alasannya, mengapa penyakitnya kambuh begitu cepat. Situasinya benar-benar menjadi semakin tidak stabil, kata Huang Luo terus-menerus. Setelah mengetahui tentang hal itu, hati Chu Feng langsung tenggelam. Meskipun Chu Feng sudah lama tidak mengenal Liu Chengkun, tapi dia sangat mengagumi Liu Chengkun dan merasa berhutang budi padanya. Setelah berpikir bahwa orang baik seperti dia tidak akan bisa hidup lama karena penyakitnya, Chu Feng merasa benar-benar tidak berdamai. Chu Feng, sebenarnya bukan kebetulan bahwa kami muncul di keluarga Tang. Namun sebaliknya, tetua Liu sengaja membawa aku ke sana bersamanya. Dia telah menerima berita itu, dan menyimpulkan bahwa kamu mungkin pergi untuk menyelamatkan Tang Ying. Itulah sebabnya dia ingin membantu kamu. Tetua Liu benar-benar memikirkan kamu. Dia sangat berharap bahwa kamu akan dapat bergabung dengan Red Butterfly Society kami. Dia bahkan menyatakan bahwa kamu pasti akan menolak bergabung dengan kami. Pada saat yang sama, dia juga menyatakan bahwa bahkan jika kamu menolak untuk bergabung dengan Red Butterfly Society kami, dia masih tidak ingin talenta sepertimu jatuh di tangan Paviliun Luyang. Ngomong-ngomong, aku menjadi malu.
Setelah tetua Liu membuat keputusan itu, aku bahkan mendesaknya untuk tidak menanggung bahaya karena kamu. Alasan untuk itu adalah, karena aku sangat yakin bahwa, bahkan tetua Liu tidak akan memiliki kepastian untuk dapat mengalahkan Hongxi. Hanya saja, dia menolak untuk mendengarkan saran aku. Jadi Chu Feng, tetua Liu benar-benar siap untuk mengorbankan dirinya untuk membantu kamu sebelum dia pergi ke keluarga Tang, kata Huang Luo, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan merasa lebih tidak sehat. Chu Feng, aku bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang penuh gairah. Aku juga tahu bahwa kamu pasti akan merasa tidak nyaman setelah mengetahui semua ini. Namun demikian, kamu sebenarnya tidak perlu merasa terlalu tidak nyaman. Alasan tetua Liu rela mengorbankan dirinya untuk kamu, itu juga karena fakta bahwa dia tahu dia tidak akan bisa hidup lama. Daripada disiksa sampai mati oleh penyakitnya, dia lebih rela mati dengan penuh makna. Karena baginya, ingin menyelamatkanmu adalah sesuatu yang sangat berarti, kata Huang Luo. Senior, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Karena kamu mengatakan bahwa penyakitnya dapat disembuhkan oleh spiritualis dunia jubah abadi, itu berarti senior Liu tidak akan mati, kata Chu Feng. Sementara itu benar bahwa spiritualis dunia jubah abadi akan dapat menyembuhkannya, dan kami juga telah berusaha untuk menemukan spiritualis dunia jubah abadi untuk menyembuhkannya. Tapi, Huang Luo tidak menyelesaikan kata-katanya, dan mulai menghela nafas. Chu Feng benar-benar mencoba memberitahu Huang Luo, bahwa suatu hari dia akan menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Jika Liu Chengkun masih hidup saat itu, ia rela mengobati penyakit Liu Chengkun. Hanya saja, Chu Feng tidak ingin membual. Karena bagaimanapun, dia belum menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Dia juga tidak tahu berapa lama yang diperlukan baginya untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Itulah alasan mengapa dia tidak mengatakan hal-hal itu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, istana bawah tanah tiba-tiba mulai bergetar. Sebuah gerakan besar datang dari permukaan di atas. Sampah. Mungkinkah orang-orang dari paviliun Luyang mengejar kami di sini? Ekspresi Huang Luo langsung berubah. Senior Huang, tunggu dulu di sini. Aku akan keluar dan melihatnya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang keluar dari istana bawah tanah. Setelah menyembunyikan auranya, ia melonjak ke langit. Hanya saja, setelah ia terbang ke langit dan melihat ke hutan gunung di bawah, Chu Feng tidak dapat menemukan jejak orang-orang dari paviliun Luyang. Karena faktanya, dia bahkan tidak menemukan kerusakan pada gunung di bawah ini. Tidak dapat menemukan apapun, Chu Feng memutuskan untuk mengalihkan pandangannya ke arah dari mana gempa itu berasal. Itu adalah, seru Chu Feng. Setelah menggunakan mata surgawinya untuk mengamati sekelilingnya, Chu Feng terkejut setelah menemukan bahwa cahaya lembut telah muncul di lokasi di mana gempa itu berasal. Cahaya itu sangat indah, namun dia hanya bisa melihatnya ketika menggunakan mata surgawinya. Cahaya itu tampak aneh. Aku tidak pernah melihatnya sebelum aku datang ke sini. Itu pasti buatan manusia, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak dapat menentukan apa cahaya itu. Namun demikian, dia ingin pergi dan menyelidikinya. Dengan demikian juga, ia menyembunyikan diri ke dalam kekosongan, lalu mulai dengan hati-hati menuju lokasi yang tertutup cahaya itu. Akhirnya, Chu Feng memasuki lokasi yang tertutup oleh cahaya itu. Itu adalah sebuah danau di pegunungan. Cahaya yang tak terlihat oleh mata telanjang itu menutupi seluruh danau. Setelah memasuki danau, cahaya tumbuh semakin terkonsentrasi. Di dalam konsentrasi cahaya yang padat, kekuatan spiritus Chu Feng benar-benar kehilangan efektivitasnya. Demikian juga mata surgainya, itu juga kehilangan efeknya. Mungkinkah itu harta? Seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng memiliki sensasi samar bahwa cahaya itu seharusnya berasal dari semacam harta. Selain itu, mustahil untuk mengisolasi kekuatan spiritualnya, dan bahkan kekuatan pengamatan mata surgawinya. Meskipun Chu Feng tidak dapat menentukan harta macam apa itu, tapi Chu Feng yakin bahwa itu pasti bukan disebabkan oleh orang-orang dari paviliun Luyang. Siapakah orang yang datang ke sini?
Siapakah orang yang menggunakan harta karun semacam ini? Apa niat mereka? Mungkinkah ada harta di danau ini? Pikir Chu Feng. Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Chu Feng terus maju. Namun semakin jauh ia melanjutkan, maka semakin sedikit Chu Feng bisa melihat. Pada akhirnya, Chu Feng hanya bisa melihat hal-hal dalam jarak 10 meter darinya. Untuk semua yang lebih dari 10 meter jauhnya, dia hanya bisa melihat bayangan yang tidak jelas. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak berani ceroboh. Meskipun dia telah menyembunyikan auranya, tapi dia memutuskan bahwa dia akan mengeluarkan magma Emperor Sword-nya. Setelah menyembunyikan cahaya yang dipancarkan oleh pedang Kaisar Magma yang menyala-nyala, dia melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Chu Feng memiliki sensasi bahwa dia semakin dekat, dan semakin dekat dengan harta itu. Akhirnya, Chu Feng melihat bayangan yang tidak jelas. Itu tumbuh lebih dekat dan lebih dekat, jauh lebih dekat dan jauh lebih dekat lagi. Akhirnya, bayangan hitam itu muncul dalam jarak 10 meter dari garis pandang Chu Feng. Setelah melihat sosok itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dan menghirup udara dingin. Dia melihat seorang wanita, dan dia sangat cantik. Meskipun kecantikannya tidak bisa dibandingkan dengan si ratu, tapi dia jelas-jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Tang Ying. Hidungnya yang lurus dan terangkat, bibirnya yang subur dan lembut, dan wajahnya yang lonjong dan seksi itu. Dapat dikatakan bahwa fitur wajah wanita ini sangat bagus. Selain itu, selain fitur wajahnya yang indah, wanita itu juga memiliki sosok yang sangat baik. Dia memiliki kurva di tempat yang tepat. Dapat dikatakan juga bahwa dia memiliki sosok seperti iblis. Terlebih lagi, kulit wanita itu sangat bagus. Bukan saja kulitnya putih seperti salju, tapi kulitnya juga berkilau dan tembus cahaya seperti mutiara. Dan yang paling penting adalah, kecantikan seperti itu sebenarnya tidak memakai apa-apa saat ini. Sama seperti itu, dia benar-benar telanjang, dan dia muncul di hadapan garis pandang Chu Feng. Dia sepertinya sedang tidak mandi. Tapi sebaliknya, sepertinya dia sedang merawat lukanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia duduk di air dengan menyilangkan kakinya. Dan yang mengelilinginya adalah formasi spiritual. Selanjutnya, matanya tertutup rapat, dan hanya bulu matanya yang panjang yang sedikit bergetar. Wush! Tepat pada saat itu, mata wanita yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Ketika dia melihat Chu Feng, dia segera mengungkapkan ekspresi heran. Itu sudah jelas, dia tampak kaget. Namun segera setelah itu, keterkejutan dan keheranannya digantikan dengan niat membunuh. Matilah, teriak wanita itu. Melihat Chu Feng, wanita itu menembakkan tinjunya. Saat Chu Feng berada dalam jarak 10 meter darinya, serangan itu sudah tiba dalam sekejap. Peringkat 1,5 Martial Ancestor. Usia wanita ini kira-kira sama dengan Chu Feng. Namun demikian, dia memiliki kultivasi peringkat 1 leluhur setengah martial. Kekuatan semacam itu di usianya, itu tidaklah lemah sama sekali. Selain itu, dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 2 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, meskipun dia hanya peringkat 1,5 Martial Ancestor, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan peringkat 3,5 Martial Ancestor. Hanya saja, meskipun kekuatannya sangat kuat untuk seseorang seusianya, dan dia tidak bisa dianggap sangat kuat untuk Chu Feng. Paling tidak, dia tidak bisa melukai Chu Feng. Crash! Dengan satu pemikiran dari Chu Feng, kekuatan tinju yang masuk itu segera dinetralkan. Ini salah paham, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ia segera terbang menjauh dan menjauhkan diri dari danau. Chu Feng ingin pergi untuk menghindari masalah. Namun sayangnya, dia terus merasa bahwa itu tidak pantas baginya untuk melakukan itu. Lagi pula, dia berhasil melihat tubuh telanjang seorang gadis muda. Apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, dia tetap berutang padanya karena melihat tubuh telanjangnya. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk berdiri di permukaan danau dan menunggu wanita itu muncul. Bas-bas. Benar saja, cahaya matahari terbenam yang berwarna-warni mulai mengalir ke arah danau.
Segera, itu benar-benar menghilang. Setelah itu gelombang melonjak ke langit, dan sesosok muncul di depan Chu Feng. Itu adalah wanita tersebut. Dia memakai pakaian sekarang, dan rok panjang berwarna hijau muda membuatnya menyerupai jiwa. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun wanita ini sudah mengenakan pakaian, penampilannya yang benar-benar telanjang terus muncul dalam pikiran Chu Feng saat dia melihatnya. Dentang. Tiba-tiba saja pedang tajam muncul di tangan wanita itu. Pedang itu hanya 1 meter panjangnya, dan itu juga berwarna hijau muda. Namun begitu pedang-pedang itu muncul, kekuatan yang tak terbatas muncul di sampingnya. Itu bukan pedang biasa. Namun sebaliknya, itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Bahkan jika kamu menggunakan persenjataan leluhurmu yang tidak lengkap, kamu masih akan tidak cocok denganku. Bagaimana kalau kita menyelesaikan ini dengan damai? Kata Chu Feng. Bajingan cabul laknat, katakan padaku namamu. Wanita itu mengarahkan pedangnya pada Chu Feng, dan berteriak dengan marah. Cabul laknat, aku pikir kamu salah. Aku tidak sengaja melihatmu. Lebih jauh lagi, jika aku benar-benar seorang yang cabul, akankah ada kebutuhan bagiku untuk melarikan diri? Kekuatanmu lebih rendah dari milikku. Aku benar-benar mampu memperkosa kamu sekarang juga. Dengan demikian, mengapa aku harus hanya melihat tubuh telanjang kamu? Kata Chu Feng. Kamu. Mendengar kata-kata itu, wajah wanita itu menjadi merah padam. Namun demikian, dia sepertinya merasa bahwa apa yang dikatakan Chu Feng bukan tanpa alasan. Sudah, hentikan kebawelanmu. Jika kamu tidak melakukannya demi melihat tubuh telanjang aku, mengapa kamu muncul di sini? Wanita itu bertanya. Aku sedang beristirahat di gunung, dan kamulah yang menyebabkan gunung bergetar. Aku pikir sesuatu telah terjadi, dan dengan demikian melangkah ke langit untuk memeriksa semuanya. Setelah melihat cahaya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Jadi aku datang ke sini untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, jelas Chu Feng. Kamu bisa melihat cahaya? Wanita itu bertanya. Chu Feng mengangguk. Lalu, bagaimana kamu bisa menerobos lapisan cahaya itu? Wanita itu bertanya. Karena itu sama sekali tidak ada halangan, jadi bagaimana mungkin ada kebutuhan untuk menerobosnya? Kata Chu Feng. Apa, kamu tidak menemui formasi spiritual defensif? Wanita itu bertanya. Sudah jelas tidak, balas Chu Feng sambil mengangkat bahu. Si tua bangka sialan itu. Dia benar-benar berani menipu aku. Tiba-tiba saja, wanita itu menjadi geram. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bola kristal dan melemparkannya ke kejauhan. Sebagai tanggapan, Chu Feng mengulurkan telapak tangannya dan menangkap bola kristal itu. Senja yang bisa menyegel kekuatan spiritual dilepaskan oleh bola kristal ini. Ucap si wanita. Setelah memeriksa bola kristal dengan hati-hati, Chu Feng bertanya kepada wanita itu. Di mana kamu mendapatkan ini? Tanya Chu Feng. Kenapa kamu begitu peduli? Kembalikan kepadaku, ucap wanita itu sambil mengulurkan tangannya. Kamu bahkan tidak menginginkannya lagi. Jadi karena aku sudah mengambilnya, sekarang benda itu menjadi milikku, kata Chu Feng bercanda. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Aku hanya mempermainkannya dengan melemparkannya, perempuan itu berdalih. Sebagai tanggapan, Chu Feng pun tersenyum. Kemudian dia melemparkan bola kristal itu kembali ke wanita itu, dan dia berkata, bola kristal itu memang mampu menyebarkan fluktuasi yang mampu menghentikan kekuatan spiritual. Namun demikian, itu tidak mengandung formasi defensif, ucap Chu Feng. Kentut tua sialan, dia memang menipu aku, ucap si wanita. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wanita itu semakin marah, dan mulai menggertakkan giginya dengan marah. Namun demikian, dia masih menyimpan bola kristal itu. Tiba-tiba saja, ekspresi wanita itu berubah menjadi merah menyala. Seolah-olah dia sedang memanggang. Pada saat yang sama, panas mulai menyebar darinya. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi sangat lemah, dan seolah-olah dia akan mati di saat berikutnya. Sialan. Wanita itu segera berbalik dan bergegas kembali ke danau.
Sebagai tanggapan, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Pandangannya juga mulai berubah. Pada akhirnya, dia juga memasuki danau. Dia telah memutuskan untuk mengikuti wanita itu. Kenapa kamu mengikutiku? Apakah kamu tidak cukup melihatnya dengan jelas? Setelah melihat Chu Feng, wanita itu bertanya dengan cara tidak senang. Dengan teknik formasimu, bahkan jika kamu menelanjangi dirimu dan berendam di danau, kamu tidak akan bisa menyembuhkan penyakitmu. Sedangkan di sisi lain, aku dapat membantu kamu, kata Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah kebenaran. Dia sudah berhasil melihat perubahan yang terjadi pada tubuh wanita itu, dan memastikan bahwa dia memiliki penyakit khusus. Chu Feng bisa mengaitkannya telanjang di air dengan semacam teknik penyembuhan. Tapi sayangnya, teknik formasi wanita itu tidaklah cukup. Dia hanyalah seorang spiritualis dunia jubah serangga Mark Royal. Untuk seorang spiritualis dunia setingkatnya, itu akan sangat sulit baginya untuk menyembuhkan penyakitnya dalam waktu yang singkat. Kamu benar-benar berhasil mengetahui bahwa aku sakit? Tanya wanita itu sambil mengungkapkan ekspresi heran. Pada saat yang sama, dia berjaga-jaga terhadap Chu Feng. Aku tidak sengaja melihat tubuhmu sebelumnya. Namun demikian, aku pasti tidak sengaja melakukannya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang atau sesuatu karena itu, kamu hanya bisa menyalahkan bola kristal jelek kamu itu. Jika kamu tidak menggunakannya untuk mengeluarkan cahaya yang hanya bisa dilihat oleh seorang spiritualis dunia, aku mungkin tidak dapat menemukanmu. Namun seperti yang kamu gunakan, hal itu telah menarik aku ke arah itu. Namun terlepas dari bagaimana itu terjadi, tetap saja aku telah melihat tubuhmu. Jadi, aku merasa bahwa aku harus meminta maaf kepada kamu untuk itu. Selanjutnya sebagai kompensasi, aku bersedia menstabilkan penyakit kamu secara gratis, kata Chu Feng. Hentikan omong kosongmu itu. Penyakit aku adalah sesuatu yang hanya seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga, atau yang hanya di atas mereka sajalah yang dapat menstabilkan dalam waktu singkat, kata wanita itu. Itulah sebabnya aku mengatakan bisa, kata Chu Feng. Pembohong. Di usiamu itu, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi spiritualis dunia dengan jubah Mark Naga? Wanita itu mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dan bahkan, dia merasa jijik yang dalam terhadap Chu Feng. Dia merasa bahwa Chu Feng sedang membual. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Dengan pemikiran dari Chu Feng, seuntai kekuatan spiritual jubah naga Mark Royal dikeluarkan dari tubuhnya, dan itu mulai berputar di sekelilingnya. Kamu sebenarnya benar-benar seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, seru si wanita. Setelah melihat itu, mata wanita itu terbuka lebar ketika dia mengungkapkan ekspresi heran. Jadi, apakah kamu ingin bantuan dariku? Jika aku membantu kamu, kamu tidak perlu membuka pakaian. Namun jika kamu berencana untuk mengandalkan diri sendiri, aku khawatir kamu harus membuka pakaian lagi. Selain itu, kamu tidak akan dapat menstabilkan penyakit kamu dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, dengan keadaanmu sekarang, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, dan harus tetap di danau untuk mengobati penyakitmu. Jika seseorang melewati tempat ini lagi dan melihatmu seperti aku tidak akan berani menjamin bahwa mereka akan menjadi pria terhormat seperti diriku, dan tidak melakukan apapun padamu, kata Chu Feng. Aku akan memberitahumu ini, aku murid pribadi tetua manajemen Sunset Cloud Valley, Su Jingrui. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada aku akan membuat kamu menderita konsekuensi dari tindakan kamu. Wanita itu mengancam Chu Feng dengan ganas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.